15. Hampir sama dengan Rainero, Theo pun menggila mencari keberadaan Senina. Bahkan sepanjang perjalanan kemanapun tujuannya, matanya tak lepas mencari, berharap ia bisa menemukan Senina dalam perjalanannya itu. Senina, gumamnya saat melihat seorang perempuan yang dari belakang perawakannya mirip dengan Senina. Theo pun segera menepikan mobilnya dan keluar dari dalam mobilnya untuk mengejar perempuan itu. Senina, berhenti. Pekiknya seraya menarik lengan perempuan itu. Perempuan itu pun refleks menoleh dengan sorot mata bingung. "Siapa ia?" ucap perempuan itu. "Ah, maaf, aku pikir..." Theo mengusap wajahnya kasar. Ia ternyata salah orang. Untunglah perempuan itu mengerti dan tidak marah-marah atas tindakan Theo tersebut. Perempuan itu mengangguk kemudian pergi setelah Theo melepaskan cekalan tangannya. Theo menghela nafas panjang. "Kemana lagi aku harus mencarimu, Sen? Sebenarnya kau di mana?" gumam Theo frustasi. Theo lantas segera masuk ke dalam mobil. Hari sudah menjelang malam. Theo yang malas pulang lantas melajukan mobilnya menuju sebuah klub malam. Ia membutuhkan pelampiasan untuk melupakan sejenak rasa sedih dan penyesalannya. Senina, kau di mana, Hani? Aku merindukanmu," racau Theo yang sudah setengah mabuk. Ia terus menenggak minuman keras tak peduli kalau ia akan benar-benar mabuk setelahnya. "Theo, kau di sini?" seru seorang perempuan berpakaian minim sambil menghempaskan bokongnya tepat di samping Theo. Senina, Theo tak henti-hentinya menyebut nama Senina. Perempuan yang ternyata Jessica itu mendelik tajam. Ia kesal sekali karena Theo masih saja mengingat Senina. Senina, sebenarnya ayah hebatnya Jalaang itu sih sampai kau begitu menggilainya. Omel Jessica sambil memutar bola matanya jengah. Theo yang mendengar seseorang menyebut Senina Jalaang lantas menoleh. Melihat Theo melihat ke arahnya, Jessica lantas berpose menggoda berharap Theo dapat jatuh ke pelukannya. Jessica mengusap pundak Theo seduktif, tapi bukannya sambutan hangat yang Jessica dapatkan, melainkan sebuah cengkraman kasar. "Theo, daripada kau mengingat Jalaang itu, bukankah lebih baik kau denganku saja? Aku janji, bila kau mau menerimaku, aku pasti akan setia," ucapnya mendayu-dayu sambil mengusap pundak Theo seduktif. "Jaga bicaramu, Jalaang," sentak Theo sambil mencengkram erat lengan Jessica dan sedikit memelintirnya membuat perempuan itu memekik kesakitan. "Arg, lepas brengsek. Lepaskan, tanganku sakit bodoh," sentak Jessica. "Siapa yang brengsek? Siapa yang bodoh? Kau pikir karena aku mabuk, kau bisa menjeratku, hah? Tidak semudah itu Jalaang. Dan apa katamu tadi? Kau menyebut Senina Jalaang. Kaulah yang Jalaang, sialan," sentak Theo murka. Theo yang sedang frustasi dengan segala permasalahan yang menerpanya pun menjadikan Jessica sebagai pelampiasan kekesalannya. Brak. Theo menghempaskan tangan Jessica begitu saja hingga ia jatuh tersungkur ke lantai. Aku yakin Senina diusir dari rumahnya karena ada andil darimu juga, iya kan?" desis Theo dengan wajah merah padam. Bukan hanya merah padam karena mabuk, tapi juga menahan amarah yang bergejolak. "Jangan sembarangan menuduh, brengsek," raung Jessica yang tak suka disalahkan. "Masih mau berbohong, hah?" Theo lantas berdiri dan mengambil botol minumannya dan melemparkannya tepat di samping Jessica. Jessica memekik ketakutan. Ia tak menyangka Theo bisa bersikap sebrutal ini padanya. Aku apa, Jalaang?" Theo pun bergerak mendekati Jessica. Jessica yang mulai ketakutan hendak berdiri dan berlari, tapi Theo justru menarik kasar rambut Jessica dan kembali menghempaskannya. "Ah, Theo, lepaskan aku. Tolong lepaskan, sakit," raung Jessica. Matanya sudah memerah menahan rasa sakit di kepalanya. "Lepaskan. Oke, baiklah." Theo lantas melepaskan rambut Jessica dan mendorongnya kasar hingga terjatuh lagi. Tapi kali ini lebih parah sebab tangannya tepat mengenai pecahan botol yang berhamburan di lantai. "Ah," Jessica memekik kesakitan. Air matanya jatuh berderai karena tangannya yang telah dipenuhi luka. "Theo, kau benar-benar bajingan," pekik Jessica sambil meraung menangis pilu. Bukannya iba, Theo justru tertawa terbahak-bahak.
Beberapa orang lantas datang untuk membantu Jessica. Theo tak menggubris sama sekali. Dengan langkah sempoyongan, Theo meninggalkan Jessica yang mengamuk karena Theo meninggalkannya begitu saja. Semua gara-gara jalaang itu. Awas saja kalau aku bertemu dengannya, aku pasti akan membuat perhitungan padanya. Ah, Theo, mau sampai kapan kau seperti ini? Jangan bodoh, Theo, jalaang itu tak pantas untukmu. Dia telah mengkhianatimu dan hamil anak orang lain. Untuk apa kau terus memikirkannya? Sentak Mama Theo kesal karena hampir setiap malam Theo menghabiskan waktunya untuk bermabuk-mabukan. Dan setiap mabuk, Theo selalu saja memanggil-manggil nama Senina. Senina bukan jalaang, Mom, sahut Theo sengit. Apa namanya memiliki kekasih tapi hamil anak orang lain kalau bukan jalaang? Senina bukan jalaang. Dia tidak berselingkuh, tapi dia apa? Tak usah membelanya lagi. Tidurlah. Besok malam pokoknya kau harus pulang. Mommy tidak mau tahu-menahu, kau harus pulang ke rumah lebih awal. Kita akan mengadakan makan malam dengan teman Dedi. Awas saja kalau tidak datang. Mommy pasti akan buat perhitungan padamu, ujar Mommy Theo bernada mengancam. Theo tak peduli, ia justru melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Theo, kau dengar Mommy tidak? Pekiknya kesal, tapi tetap saja Theo tidak menggubris membuat Mommy Theo dongkol. Sementara itu, di kediaman orang tua Rainero, terjadi kecanggungan di meja makan. Rainero memasang wajah datarnya saat ini. Entah mengapa, ia merasakan firasat kalau kedua orang tuanya hendak menjodohkan dirinya dengan anak temannya yang sedang makan malam dengan mereka saat ini. Rain, Uncel dengar, kau akan mengikuti tender pembangunan Colosseum of Art di Bali. Tanya teman ayah Rainero. Rainero mengangguk, ya, jawabnya singkat. Wah, kau hebat. Kau sama seperti dedimu, penuh ambisi. Rainero hanya menanggapi dengan senyum tipis. Perempuan yang ada di samping teman ayah Rainero terpana melihat senyum Rainero. Uncel doakan, kau berhasil memenangkan tender itu. Terima kasih, Uncel. Rain, kenapa kau hanya makan salad buah dari tadi? Tanya Bianca, putri teman ayah Rainero heran. Apa kau mau aku ambilkan steak? Sungguh, steak buatan momimu benar-benar enak, imbuh Bianca. Tidak perlu, jawab Rainero datar. Kenapa tidak mau, Rain? Bukankah ini steak kesukaanmu? Tanya Momi Delena. Aku mual. Kau masih mual. Rainero mengangguk tak acuh. Apa kau sudah memeriksakan diri ke dokter? Tidak perlu. Kenapa? Kau seharusnya memeriksakan dirimu. Momi takut kau mengidap penyakit berbahaya, Rain. Auntie Delena benar, Rain. Kau seharusnya memeriksakan dirimu ke dokter, timpal Bianca berusaha memberikan perhatian pada Rainero. Tidak perlu karena aku sudah tahu apa penyebabnya. Apa? Benarkah? Lalu, apa itu? Apa kau sakit, Rain? Cecar Delena. Rainero menggeleng, membuat semua orang kian penasaran. Bukan. Tapi aku mengalami sesuatu yang istimewa, jawab Rainero yang tanpa sadar tersenyum penuh arti membuat Bianca kian terpana padanya. Sesuatu yang istimewa. Apa itu? Beo Bianca tanpa sadar. Pun yang lain ikut penasaran. Bila saatnya tiba, Momi dan Dedi pasti akan tahu, pungkasnya sambil mendorong mangkuk berisi salad yang telah ia habiskan. Melihat gelagat Rainero yang tak ingin lagi ditanyai, mereka semua pun menutup perbincangan itu. Oh ya Rain, apa kau punya waktu luang besok atau lusa? Tanya Dedi Rainero, Reves. Sorry Dad, aku sangat sibuk, jawab Rainero tanpa basa-basi membuat ayah Rainero mendengkus. Tak bisakah kau bertanya dulu ada apa? Untuk apa kalau akhirnya aku hanya akan menolaknya? Rain, geram ayah Rainero. Tapi bisakah kau meluangkan sedikit waktumu untuk menemani Bianca jalan-jalan dan mengenali kota ini? Dia baru datang ke kota ini. Dia akan membuka klinik kecantikan di kota ini, tapi ia belum begitu mengenal kota ini, papar ayah Rainero membuat Rainero tersenyum miring. Sudah kuduga. Sorry Dad, besok aku harus terbang ke Singapura. Apa? Apa kau akan melakukan perjalanan bisnis ke sana? Tanya ayah Rainero. Bianca dari tadi menjadi pendengar yang baik. Namun dalam hati,
ia mengumpat karena Rainero tampak terang-terangan menolak dirinya. Bukan. Lantas untuk apa kau ke sana? Untuk mencari milikku. Apa maksudmu? Tanya ayah Rainero bingung. Iya Rain, apa maksudmu? Apa ada seseorang yang telah mencuri milikmu? Tanya Delena ikut menukas pembicaraan ayah dan anak itu. Rainero menggeleng seraya tersenyum tipis, pertanda ia tak ingin lagi ditanyai. Karena merasa urusannya telah selesai, Rainero pun segera berpamitan pulang. Tidak bisakah kau menginap di sini malam ini, Rain? Tanya Delena. Sorry, Mom, aku tak bisa. Aku harus segera mempersiapkan keperluan keberangkatanku. Apalagi setelah dari Singapura, aku akan langsung bertolak ke Indonesia untuk mengikuti tender. Kalau begitu, aku pergi Mom. Rainero mencium pipi kiri dan kanan Delena. Kemudian ia pun segera pergi tanpa memedulikan keberadaan tamu kedua orang tuanya. Reves dan Delena pun hanya bisa meminta maaf atas sikap Rainero yang tampak acuh tak acuh. Sial, sikapnya benar-benar dingin. Sepertinya akan sulit untuk mendapatkan Rainero. Tapi itu justru membuatku semakin tertantang untuk menaklukkannya, batin Bianca. Oh, kok ada sih cowok secakep itu? Udah kaya raya, sukses, cakep kuadrat lagi. Ih, bener-bener deh, jadi pingin ketemu mereka. Gumam Adisti sambil menangkupkan kedua telapak tangannya di pipi. Tapi mana mungkin? Hahaha, dalam mimpi pun nggak mungkin. Ah, ngehalu aja kamu, Disti. Gumam Adisti seraya terkekeh membuat Senina yang baru kembali dari dapur mengerutkan keningnya. Kamu kenapa? Kok ketawa-ketawa sendiri gitu? Ada yang lucu? Tanya Senina sambil menghempaskan bokongnya di karpet bulu di samping Adisti setelah meletakkan 2 gelas coklat hangat di sampingnya. Sejak siang Bali dilanda hujan membuat dagangan Senina tutup lebih awal. Adisti yang merasa suntuk sendirian di kontrakannya lantas main ke kontrakan Senina. Itu lomba bule, lihat berita itu, ada berita tentang pengusaha-pengusaha sukses mancanegara. Nah, salah satunya itu ada pengusaha yang masih muda tapi udah sukses. Bukan itu aja, dia itu ganteng banget. Ya ampun, Adisti kembali menangkupkan kedua telapak tangannya di pipi. Nah, itu orangnya Mbak Bule, lihat itu tuh. Tunjuk Adisti antusias. Senina yang baru saja mengangkat gelas coklat hangat miliknya pun segera mengalihkan pandangannya ke arah layar berukuran 24 inci di hadapannya. Seketika gelas yang Senina pegang terjatuh hingga cairan coklat di dalamnya tumpah membasahi karpet bulu yang mereka duduki. Pak Rainero, gumam Senina lirih. Seketika jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menelan ludahnya. Sepertinya akan makin sulit untuk melupakan laki-laki itu sebab tanpa sadar sudah beberapa kali ia melihat laki-laki itu di layar kaca. Mbak Bule nggak apa-apa. Seru Adisti panik. Ia pun segera membantu Senina untuk berdiri. Ah, aku tidak apa-apa. Tanganku licin jadi, ucapnya sedikit terbata. Tenggorokannya masih sedikit tercekat. Bagaimana kalau Adisti tahu, laki-laki itulah yang telah menghamilinya. Laki-laki itulah calon ayah dari anaknya. Laki-laki itu pula yang dengan lantang menolak mengakui kalau anak yang ia kandung merupakan anaknya. Ya udah, Mbak di sini aja ya. Biar Disti yang ambil lap di belakang, ujar Adisti yang gegas berlari ke arah belakang untuk mengambil lap. Tak lama kemudian, Adisti pun kembali sambil memegang lap yang telah ia basahi sebagian dan segera mengelap cairan coklat yang membasahi karpet bulu yang mereka duduki tadi. Adisti tidak menaruh curiga sama sekali. Setelah membersihkan karpet bulu itu, mereka pun kembali menonton. Udah jam 9, Mbak. Disti pulang ya. Mbak kan harus banyak istirahat. Selamat malam, Mbak Bule, ucap Adisti sebelum berpamitan pulang. Sepulangnya Adisti, Senina pun segera merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Pikirannya menerawang ke kejadian beberapa bulan yang lalu. Mulai dari malam kelam yang ia alami, pengakuannya atas kehamilannya di hadapan Rainero yang berujung penolakan, Theo yang meninggalkannya begitu saja tanpa mau mendengarkan penjelasannya. Kemudian berakhir pengusiran yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Senina terkekeh miris. Sudut matanya sampai berair. Kenapa hidupnya semiris ini?
Apakah ia tak layak untuk bahagia? Apakah ia tak layak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang? Kenapa hidupnya begitu menyedihkan? Sekuat-kuatnya dirinya tetap saja seorang perempuan yang rapuh. Di saat sendiri seperti ini, justru merupakan titik terendah dan terapuhnya. Tak ada yang bisa ia andalkan. Tak ada tempatnya untuk bersandar. Ia benar-benar sendiri. Meskipun ia kini memiliki 2 orang teman baik, tapi tetap saja, ia tidak bisa semudah itu mengungkapkan segala lara di hatinya. Matanya memejam. Jujur saja, hal yang paling mengecewakannya bukanlah malam kelam maupun penolakan Rainero, tetapi sikap Theo. Senina dan Theo telah menjalin hubungan cukup lama. Mereka pun telah saling mengenal cukup lama. Seharusnya Theo sudah sangat mengenal dirinya. Seharusnya Theo tidak semudah itu menuduhnya yang tidak-tidak. Tapi sebaliknya, sikap yang Theo tunjukkan sangat mengecewakannya. Senina akui dirinya salah. Seharusnya ia menjelaskan sejak awal tentang apa yang ia alami. Tapi tak semudah itu. Lidahnya selalu saja keluh setiap kali mereka bertemu. Lebih mudah menceritakan kalau kita pernah mencuri daripada dilecehkan. Karena itu, banyak korban pelecehan yang lebih memilih diam dan bungkam daripada melaporkannya. Sebab tak mudah. Sungguh, itu benar-benar tak mudah. Sementara Senina sedang sibuk bergulat dengan pikirannya, Rainero justru sedang sibuk mengemas barang-barangnya. Sebenarnya ia akan melakukan penerbangan esok hari. Tapi entah mengapa ia justru mempercepat jadwal keberangkatannya. Tepat pukul 12 malam, Rainero pun melakukan penerbangan dengan jet pribadi miliknya. Langit tampak gelap gulita. Tak ada bintang satupun bercahaya di langit. Tapi tatap mata Rainero justru tak luput dari memandangi langit yang kelam. Sekelebat bayangan Senina seakan menari-nari di pelupuk matanya. Pun mimpi yang lagi-lagi singgah. Tapi dalam mimpi itu, ia melihat ada sosok lain yang bersembunyi di belakang tubuh Senina. Hanya gerai rambutnya yang tertiup semilir angin yang nampak. Rainero memejamkan matanya sambil berdoa dalam hati, Tuhan, aku tahu aku ini seorang pendosa. Bahkan aku tak pernah mengingatmu di sepanjang usiaku. Tapi kali ini aku memohon dengan amat sangat, tolong aku, bantu aku, pertemukan aku pada Senina. Bantu aku, Tuhan. Aku mohon. Berikan petunjukmu, lirihnya. Setelah beberapa saat, mata Rainero kembali terbuka, tunggu aku Senina. Tunggu aku, my baby. Daddy akan menjemput kalian. Setelah menempuh perjalanan udara beberapa jam, jet pribadi Rainero pun mendarat di Bandara Changi International Airport. Rainero turun dari jet pribadinya dengan gagah diikuti beberapa bodyguardnya. Di depan lobi bandara, telah siap sebuah mobil untuk menjemput Rainero. Beberapa orangnya yang ada di sana pun turut membantu memasukkan barang-barang Rainero ke dalam bagasi mobil. Setelah Rainero duduk di dalam mobil, barulah mobil melaju dengan kecepatan standar. Sepanjang perjalanan menuju hotel tempat ia menginap selama di Singapura, mata Rainero tak luput memandang ke sekeliling, berharap ia bisa menemukan sosok Senina dalam perjalanannya. Senina, entah mantra apa yang kau gunakan sampai aku nyaris gila karena ingin menemukanmu. Ya, Rainero benar-benar menggila. Ia tak segan-segan menggelontorkan banyak uang untuk membayar orang-orang agar dapat membantunya menemukan Senina, tapi sayang, perempuan itu benar-benar menghilang bagai ditelan bumi. Senina benar-benar mewujudkan kata-katanya yang akan menghilang sejauhnya dari dirinya. Senina, kau berhasil, sayang. Kau benar-benar berhasil menghilang sejauh-jauhnya. Tapi bukan berarti aku akan menyerah. Sebaliknya, meskipun harus ke ujung dunia sekalipun, aku akan berusaha menemukanmu. Tunggu aku. Aku pasti akan segera menemukanmu, gumam Rainero bertekad dalam hati untuk menemukan Senina.